Dahulu, sekitar 30.000 tahun yang lalu, Raja Mongol berambisi menguasai Pulau Jawa dan seluruh Indonesia dengan mengirim tentara Mongol pada tahun 1293 untuk menyerang Jawa dan Indonesia. Kubilai Khan sebagai penguasa Kekaisaran Mongol dari dinasti Wan memimpin serangan yang dilakukan untuk menghukum Raja Kartanegara dari Kerajaan Singasari. Hukuman tersebut karena Raja Kartanegara telah menolak keras untuk tunduk terhadap kekuasaan Mongol dan membayar upeti pajak. Ia memperlakukan utusan Mongol Mensi dengan kejam, dengan memotong telinganya dan mengusirnya dari kerajaan dan menyuruh pulang kembali ke Mongol bahwa kerajaan Singasari tidak mau tunduk. Itulah yang membuat Raja Kubilai Khan marah besar dan mengirim pasukannya ke Jawa. Meski sasaran dari serbuan besar-besaran itu adalah Raja Kartanegara, tetapi sesampainya di Nusantara, pasukan Mongol justru membantu Raden Wijaya. Raja Kartanegara menjadi tujuan mereka justru telah tewas lebih dulu akibat pemberontakan Adipati Kediri bernama Jayakatwang. Raden Wijaya yang nantinya menjadi pendiri kerajaan terbesar di Nusantara, yaitu Kerajaan Majapahit, memanfaatkan situasi ini. Ketika itu, Kerajaan Singosari menjadi kosong dan kekuasaan diambil alih oleh Jayakatwang. Selain memindahkannya kekuasaannya ke Kediri, Jayakatwang juga mengasingkan keluarga Kartanegara ke Pulau Madura, termasuk menantunya yang bernama Raden Wijaya. Tidak terima dengan perlakuan Jayakatwang, Raden Wijaya pun segera menyusun strategi untuk Raja baru Singosari tersebut dengan memanfaatkan pasukan Mongol. Raden Wijaya yang cerdik mengajak pasukan Mongol yang hendak menghukum Kartanegara untuk bergabung bersamanya menyerang Jayakatwang, karena pasukan Mongol mengira Raja Kartanegara masih hidup. Sebagai iming-iming untuk bantuan pasukan Mongol, Raden Wijaya menjanjikan jika berhasil, ia akan tunduk dan menghadiahi 2 orang putri untuk dinasti Wan. Permintaan itu disetujui oleh pasukan Mongol, dan mereka pun bersatu untuk menyerang Jayakatwang. Pada tahun 1293, yaitu 19 Maret, gabungan pasukan Raden Wijaya dan Mongol bertemu di Daha. Mereka kemudian menyerang pasukan Kediri dan dengan cepat berhasil membakar istana Jayakatwang. Jayakatwang yang telah mundur ke bentengnya kemudian dikepung dan didesak supaya menyerah. Akhirnya Jayakatwang pun menyerah. Mengaku akan pulang kembali ke Majapahit untuk mengambil upeti usai kekalahan Jayakatwang, Raden Wijaya justru kembali menunjukkan siasat liciknya. Dalam perjalanan kembali ke Majapahit, Raden Wijaya menghabisi 200 pasukan Mongol yang mengawalnya. Ia balik menyerang pasukan Mongol yang telah berpesta merayakan kemenangan atas Jayakatwang. Dalam serangan mendadak itu, Raden Wijaya berhasil membunuh banyak pasukan Mongol, sementara sisanya segera melarikan diri ke kapal dan akhirnya memilih untuk berlayar meninggalkan tanah Jawa. Setelah serangan Mongol ke Jawa pada tahun 1293, Raja Kubilai Khan sebenarnya ingin merencanakan invasi lain. Akan tetapi rencana tersebut tidak pernah terjadi karena Kubilai Khan terlebih dahulu meninggal. Sementara itu Raden Wijaya mengambil alih kekuasaan dan memimpin wilayah Jawa dari Majapahit. Pada tanggal 10 November 1293 atau tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka, Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja dengan gelar Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardhana. Demikian kisah kekalahan invasi bangsa Mongol ke Indonesia. Semoga kisah ini menambah ilmu dan wawasan kita semua. Sampai jumpa di video lainnya.
Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. See you. Jangan lupa subscribe.